Desa Ratenggaro atau Desa Adat Ratenggaro sekarang tuh ramai bukan hanya karena keindahan alam dan wisata alaminya yang tersohor, namun juga karena pungli yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut. Seorang traveler, John dan Riana, yang terkenal dengan jajagonya yang mengelilingi Indonesia, itu dipalak habis-habisan oleh masyarakat yang ada di sana. Seakan-akan kayak mereka itu gerak dikit bayar, gerak dikit bayar. Dia menceritakan bahwa dia itu mengaku kapok datang ke tempat wisata tersebut dan menilai hal tersebut sungguh di luar dugaannya. Bahkan dia itu kayak udah was-was banget ketika melihat respon dari orang dewasanya yang seakan-akan memperlihatkan parangnya atau berbicara dengan dia sambil memegang parang adatnya. Di mana-mana orang itu berwisata bukan hanya karena keindahan alamnya, namun juga karena faktor bagaimana respon dari masyarakat yang ada di tempat tersebut. Ya, kalau misalkan cara penyambutannya itu kayak yang terjadi di Desa Ratenggaro ini, dijamin ramai itu pengunjung wisatanya. Namun dari dunia lain, auta ketar-ketir dibuatnya. Bagaimana mereka itu masih akan merasakan kenyamanan kalau sudah diperlakukan seperti itu. Gerak dikit bayar, gerak dikit bayar. Sekelas John aja yang udah keliling Indonesia itu mengaku kapok datang ke tempat tersebut. Padahal mereka-mereka ini, ya saya sebutnya para oknum ini, pemalak-pemalak ini, mereka nggak nyadar kalau semisal para wisatawan itu udah kapok datang ke tempat wisata tersebut, ya apa yang bakal didapat? Nggak ada, bakal mati tuh tempat wisata. Nggak bakal ada yang ngunjungin lagi kalau misalkan mereka udah kapok. Makanya di beberapa tempat wisata yang udah terkenal, kayak contoh terbarunya kemarin tuh yang di Gunung Lawu, yang pos bayangan itu ya, yang memperlihatkan harus berselendang untuk naik itu ya, dibubarin sama pengelola wisatanya karena dampaknya itu pasti akan berkepanjangan. Orang-orang menjadi enggan untuk berkunjung lagi. Nah, dengar-dengar sih setelah video viralnya ini dari si Jajago ini, akhirnya Pemda dari Sumba itu merespon kejadian tersebut. Sekarang dikumpulkan tuh tokoh adat, tokoh masyarakat, kemudian para kepala desa dan kepala camat ya di sana untuk kira-kira mencari jalan tengahnya ini gimana biar para wisatawan ini yang berkunjung ke Sumba, ya utamanya ke desa adat ini, itu nyaman di sana. Jangan hanya kayak dibiarkan begitu aja kepada para oknum-oknum ini yang matok harga sesuai kehendaknya sendiri. Ya kalau misalkan dia kadang lagi baik, maka bisa-bisa digratiskan. Tapi kalau semisal dia lagi kacau, apalagi tagihannya lagi di sana sini, bisa dibuat berkali-kali lipat tuh yang namanya pemalakan-pemalakan yang terjadi di tempat-tempat seperti itu. Padahal sayang banget jika kita lihat dari postingan-postingan yang ada, desa ini keren banget view-nya dan udah mirip-mirip Machu Picchu lah. So, kalau kalian ngelihat dari permasalahan ini sendiri gimana teman-teman? Yuk kita diskusi di kolom komentar.